Sejumlah keluhan datang dari guru SD dan SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Diketahui saat ini pemerintah Kota Kendari masih menerapkan PJJ semenjak kasus COVID-19 di Kota Kendari kembali meningkat. Apa saja sebenarnya kendala-kendala yang ada? Akan dilaporkan wartawan Tribun News Ultra, Amelda Devi yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan Amelda dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Ya, perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring di Kota Kendari itu sudah diberlakukan sejak 2 pekan terakhir ini, yakni 21 Februari 2022 lalu. Ya, pemberlakuan PJJ ini mengikut meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Kendari yang meningkat sejak awal Februari lalu, di mana hingga saat ini kasus COVID memang sempat menembus di angka 1.500. Ya, kemudian pelaksanaan PJJ ini atau daring dilakukan memang untuk mengutamakan kesehatan peserta didik. Didik dianggap rentan tertular COVID-19. Ya, pemerintah Kota Kendari juga baru-baru ini telah mengeluarkan surat edaran wali kota mengenai pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka terbatas, di mana pada surat edaran tersebut diatur pengklasifikasian peserta didik yang sudah vaksin dan belum vaksin. Ya, di mana peserta yang sudah vaksin di sekolah dan sementara yang belum vaksin itu melaksanakan pembelajaran secara daring atau PJJ. Ya, menanggapi hal ini guru-guru mengaku kesulitan dengan aturan tersebut karena kembali lagi dengan proses pembelajaran secara online di mana selama ini selama menjalankan pembelajaran online begitu banyak kendala yang dialami oleh para guru. Yang pertama, mengawasi kehadiran siswa karena semenjak pembelajaran online banyak siswa yang tidak hadir dengan berbagai alasan sehingga itu membuat guru-guru kesulitan untuk memberikan absensi bagi siswa. Selain itu kesulitan yang dialami guru yakni dalam memberikan nilai khususnya setelah memberikan tugas dan juga saat ujian, guru-guru merasa penilaian yang dilakukan begitu sulit karena tidak memantau secara langsung pengerjaan ujian sekolah siswa. Ya, selain itu pembelajaran juga dikhawatirkan berat bagi siswa lantaran jaringan yang tidak memungkinkan pada saat proses pembelajaran. Ya, keluhan-keluhan itu juga dialami para guru lantaran materi yang diberikan secara online dan ketika sempat aturan offline kembali, para guru mengulang kembali materi tersebut sehingga guru-guru mengalami kesulitan dalam memberikan materi. Ya, kesulitan juga dialami oleh para siswa tentunya. Mereka mengaku kesulitan memahami selama daring karena tidak ada yang membimbing langsung, sementara orang tua mereka ada yang benar-benar mendampingi secara langsung proses pembelajaran, ada juga yang tidak begitu paham dengan proses pembelajaran sehingga langsung instan mencari alternatif lain melalui internet. Ya, itulah kendala yang dialami guru maupun siswa selama pembelajaran online. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Amelda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama guru SD dan juga SMP di Kendari selengkapnya. Untuk saat ini kan saya mengajar offline, jadi tidak ada online karena saya hanya mengajar kelas 9. Jadi makanya saya bilang tidak cocok dulu untuk saya ini pertanyaan karena offline yang saya kalau kuliah sih kalau misalnya online dulu saya kan masih istilahnya online di tahun 2020 sampai 2021.
keluhan sih banyak, kayak misalnya kalau online begitu kan kehadiran siswa belum tentu mereka hadir pada saat kita memberikan pembelajaran online. Kan kalau dulunya itu kita melakukan Google Meet, sejenis Zoom begitu. Sebagai guru SD 51 ini sebenarnya kalau kita mau dikasih pilihan, kita sebenarnya lebih memiliki offline karena kita langsung dengan anak-anak mengetahui cara belajarnya mereka, mengetahui perkembangan mereka setiap harinya dibandingkan dengan mereka offline atau online di rumah. Karena kalau di rumah sama sekali kita tidak tahu bagaimana mereka belajar, bagaimana apakah betul-betul mereka mengerjakan tugasnya ataukah memang orang tuanya yang mengerjakan. Itu yang menjadi kendala kami. Kenapa kami lebih memilih offline dibandingkan dengan online. Yang offline. Kalau offline sebenarnya yang kita keluhkan ini sebenarnya sudah tidak ada. Hanya yang menjadi kendala ini adalah setelah online baru kita offline ini kayak materi yang dulu kita ulang-ulang. Kenapa? Karena mungkin pada saat kita mengirim tugas, walaupun kita sudah bahas sebelumnya, akan tetapi mungkin itulah kendalanya bahwa mereka itu tidak melihat materi yang kita kirimkan, tapi langsung membuka Brainly. Akhirnya apa? Pada saat kita kembali ke posisi bahwa kita offline kembali, diberikan soal yang sama, kadang mereka tidak tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.